Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan kita bisa bersemangat dalam menjalankan aktivitas dan perkuliahan. Baiklah, ketemu kembali pada kuliah kita kali ini, kuliah online. Mata kuliah diagnostik dan intervensi organisasi. Untuk materi kali ini yang sebelumnya kita sudah membahas, sudah masuk berkaitan tentang intervensi human resource management. Kemudian hari ini kita akan mempelajari mengenai intervensi human process, atau yang dipahami juga dengan istilah pendekatan proses interpersonal dan kelompok. Nah, sebelumnya kita masuk memahami terlebih dahulu kerangka intervensi yang sudah kita bahas sebelumnya. Ada berapa kemarin? Ya, ada 4. Yang pertama berkaitan dengan human resource issue dan intervensi human resource management, kemudian human process issue atau yang kemudian disebut dengan intervensi human process intervention, kemudian techno-structural issue atau yang disebut dengan techno-structural intervention, dan keempat yaitu intervensi yang berkaitan dengan isu strategik, ya, strategi intervention. Nah, hari ini kita membahas tentang human process issue. Jadi isu-isu yang berkaitan dengan human process di sini ya berkaitan dengan bagaimana proses komunikasi, penyelesaian masalah dalam tim kerja, kemudian pengambilan keputusan dan interaksi antar kelompok, antar individu, lalu bagaimana memimpin kelompok. Nah, ini berkaitan dengan proses yang human atau juga SDM yang ada di organisasi. Jadi memang intervensinya lebih banyak, memang lebih muncul berkaitan dengan intervensi kelompok. Jadi proses interaksi di dalam kelompok yang ada dalam organisasi. Nah, kita pahami dulu ya, intervensi human process di sini intinya lebih membahas mengenai proses yang terjadi dalam interaksi antar individu yang berdampak terhadap kinerja karyawan, yang mana kinerja ini nanti juga akan berdampak bagaimana kinerja dalam kelompok organisasi. Nah, dari kelompok organisasi ini tentunya ini akan berdampak terhadap kinerja organisasi. Nah, jadi yang dimaksud di sini ya bisa bagaimana proses kerjasamanya, kemudian nanti ada terjadi konflik, ada permasalahan konflik, kemudian nanti ada isu-isu kompetisi, kemudian interaksi yang terjadi antar individu yang berdampak terhadap kinerja tim. Jadi bagaimana ketika ada interaksi nanti antar individu kemudian ada konflik itu akan berpengaruh terhadap kinerja tim ataukah justru malah memperkuatnya. Nah, ini berkaitan dengan isu-isu itu. Jadi baik itu juga interaksi individu, baik individu dengan organisasi maupun juga individu dan kelompok. Nah, permasalahan pada level kelompok di sini, masalah yang berkaitan biasanya akan sering muncul kaitan dengan konflik. Di dalam konflik di sini yang kita pahami bisa aja konflik di dalam kelompok itu bisa antar individu, konflik individu dengan kelompok ya, ataupun bisa nanti kaitan dengan konflik antar kelompok. Kemudian social loving, kemalasan sosial yang kita pahami di sini. Social loving apa? Ya, jadi ada satu kelompok menular kemalasannya. Contoh seperti ini, misalnya ada anggapan satu tugas yang memang itu adalah tugas kelompok, kemudian ada yang berpikir bahwasanya tugas itu akan diselesaikan oleh temannya, kemudian yang lain juga berpikir seperti itu, yang akhirnya bermasalah terkait dengan kinerja tugasnya tidak terselesaikan, atau yang bisa disebut dengan social loving. Jadi kemalasan sosial atau kemalasan secara kelompok.
Kemudian berkaitan tentang pengambilan keputusan kelompok, dan ini nanti berkaitan dengan proses kepemimpinan. Ya. Jadi bagaimana dalam proses pengambilan keputusan yang terjadi dalam kelompok, dan utamanya nanti apakah di kelompok ada pemimpinnya, dan ini bagaimana mempengaruhinya. Nah, ini nanti bisa terjadi konflik, mempengaruhi dari keputusannya atau keputusannya tidak tepat. Kemudian berkaitan dengan kohesivitas kelompok, bisa saja dalam satu kelompok ada, ini juga bisa penyebabnya konflik, tidak kompak, tidak menjalankan tugas bersama-sama, atau juga tujuannya tidak sama sehingga tidak kohesif ya dalam kelompoknya. Dan paling sering permasalahan yang sering muncul dalam kelompok adalah karena komunikasi. Ya, memang biasanya konflik pun juga biasa berkaitan dengan ada problem komunikasi atau komunikasi yang tidak berjalan efektif yang akan berdampak terhadap proses kinerja sehingga tugasnya tidak berjalan secara efektif. Nah, selanjutnya, jadi kenapa perlu ada intervensi human process ini yang berkaitan dengan permasalahan tadi di dalam kelompok? Karena interaksi antar individu banyak terjadi pada penyelesaian tugas-tugas yang saling berkaitan. Jadi dibutuhkan proses intervensi berkaitan dengan masalah-masalah memang dalam lingkup di kelompok tersebut antar individu. Nah, setiap individu itu punya tugas-tugas yang tentunya kalau dalam satu kelompok mereka memiliki tugas yang saling berkaitan. Kalau ini terjadi masalah karena interaksi antar individunya, maka tugas-tugasnya akan tidak terselesaikan dengan baik atau tidak tercapai target yang diharapkan. Nah, ini tentunya tugas-tugas ini berkaitan dengan dalam kelompok kerja yang sama ya, tentunya ya. Bisa saja antar kelompok memiliki berkaitan antar tugas. Misalnya contoh bagian produksi dengan bagian marketing, mereka memiliki kaitan. Orang produksi menjalankan tugasnya berdasarkan order yang ada dari pihak marketing. Nah, kalau ini terjadi masalah antar mereka, tentunya ini akan mempengaruhi dalam proses kinerja mereka dalam menghasilkan kinerjanya akan terjadi masalah. Kalau orang produksinya, kalau misalnya orang marketing memang mengharapkan bahwasannya ordernya 1000 pieces dalam 1 bulan, kemudian orang produksi, bagian produksi yang mengabaikan permintaan dari kelompok yang marketing, maka ini akan bermasalah berkaitan dengan kinerja organisasi. Tentu ordernya nanti bisa tidak terpenuhi. Jadi memang intervensi human process di sini lebih berorientasi pada efektivitas kelompok. Bagaimana kelompok itu akan bisa menjalankan tugasnya secara kelompok, tugas-tugas yang sudah diberikan yang mana melekat pada setiap individu supaya efektif dalam menjalankan tugasnya, yang tentunya ini akan berdampak terhadap efektivitas organisasi. Lalu kita pahami tujuan dari intervensi human process di sini kalau kita bagi menjadi 2. Jadi untuk memfasilitasi kelompok untuk mengukur efektivitas interaksi antar anggota kelompok, yang mana ini bertujuan untuk bisa nanti meningkatkan kualitas hubungan antar anggota kelompok tersebut supaya semuanya kembali agar efektivitas tim terjamin ya dan terjaga, sehingga kinerja kelompok ini bisa menghasilkan sesuai dengan tugas-tugasnya, target mereka tercapai, dan bahkan menciptakan kualitas kehidupan kerja yang bagus atau kepuasan kerja yang bagus dari setiap anggota kelompok tersebut. Yang kedua, untuk memfasilitasi anggota dan kelompok supaya bisa menemukan cara kerja yang lebih efektif lagi. Mungkin selama ini ada problem supaya bisa mencapai target yang lebih cepat, atau ada problem dalam menjalankan tugasnya berkaitan dengan inovasi misalnya. Bagaimana cara kerja yang lebih efisien lagi, atau memang terkaitan dengan permasalahan
tim kerja yang belum kompak, tidak kohesif ya. Kemudian akhirnya bagaimana supaya bisa lebih efektif, yang kompak, sehingga proses kerjanya lebih efisien. Dan tentunya ketika efisien bisa menjalankan dengan tepat, tidak boros waktu, kemudian tidak banyak digunakan dengan konflik ya, dan bisa mengelola konfliknya sehingga bisa tercapai efektivitas timnya. Kemudian yang perlu kita pahami di sini, lalu di mana posisi kelompok dan organisasi itu. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, kelompok itu tentunya yang berkaitan dengan kelompok yang berkaitan dengan kesamaan tugasnya. Nanti kalau biasanya disebut kalau dalam sebuah organisasi, dalam strukturnya udah dalam bentuknya apa? Divisi atau yang disebut dengan departemen ya. Nah, di sini yang dimaksud adalah kelompok yang kaitan dengan tugasnya. Di sini adalah kelompok dalam lingkup di divisinya yang memiliki kesamaan tugas. Kalau kita lihat contoh di sini ada kelompok keuangan, kemudian ada yang kelompok produksi atau pabrik, kemudian tim pemasaran, kalau nanti ada kelompoknya lagi bagian HR-nya ya. Jadi ini berkaitan dengan tugasnya. Nah, kemudian selanjutnya, nah yang perlu kita pahami kembali, nah ini mungkin sudah pernah dipelajari di mata kuliah sebelumnya di perilaku organisasi. Model tim yang efektif itu seperti apa sih? Nah, ini kita hanya sekedar merefresh saja. Jadi kalau kita lihat di sini, tim yang efektif itu dapat dibagi menjadi, pertama adalah konteksnya ya, bagi tiga, dinilai dari sisi konteksnya, kemudian komposisinya, kemudian prosesnya. Nah, di sini konteks di sini bagaimana sumber daya yang mencukupi, apakah sumber daya sudah mencukupi untuk kebutuhan dalam jalankan tugas di sebuah tim tersebut. Misalnya kalau tadi misalnya diproduksi untuk menjalankan sebuah produk yang bagus, maka dibutuhkan orang-orang yang ahli dalam membuat produknya. Misalnya sudah cukup nggak? Oh, ternyata untuk mencapai membuat produk 1000 pieces dibutuhkan 10 orang misalnya. Oh, ternyata hanya 5 orang. Nah, ini kan tidak mencukupi. Oke. Kemudian kepemimpinan dan struktur yang jelas. Jadi dalam konteks ini ya perlu ada kepemimpinan yang jelas, strukturnya juga jelas. Jadi siapa yang diberikan tugas menjadi pemimpin, pemimpinnya ada ya. Jadi ada kepemimpinannya. Kemudian ada iklim yang saling percaya dalam konteksnya sini, dalam lingkup kelompok antar anggota saling percaya dalam menjalankan tugasnya. Kemudian dalam konteksnya di sini ada sistem evaluasi kinerja dan reward. Jadi untuk supaya bisa memahami mana yang menjalankan tugasnya secara jelas sesuai dengan tugas-tugasnya, kinerja yang bagus, yang mana, apakah mereka sudah mencapai targetnya, maka perlu ada sistem evaluasi kinerja yang tepat. Dan juga kalau mereka sudah menjalankan tugasnya bagus, maka juga diberikan reward. Kemudian komposisi, di dalamnya ada kemampuan anggota, apakah ini berkaitan dengan skillnya, kemudian kepribadiannya. Nih, ini juga kepribadian juga bisa menimbulkan konflik ya. Misalnya di dalam satu kelompok tersebut ada dua pribadi, yang ada dua karyawan misalnya, di antara dua orang ini memiliki pribadi yang sama-sama, yang orangnya cenderung udah marah misalnya. Nah, ini justru malah digabungkan malah jadi konflik ya. Kemudian perannya, kemudian keberagaman dalam kelompok tersebut dari usianya, suku, agama, apakah ada yang junior, ada yang senior, atau kalau sekarang kita sebut dengan generasi milenial, atau ada yang generasi kolonial gitu ya. Nah, ini ada keberagaman, atau juga berkaitan dengan isu-isu suku ya, misalnya antar budaya biasanya terjadi. Biasanya kalau justru nanti saling tidak memahami, terjadi mispersepsi misalnya, atau tidak, ketika dalam proses komunikasinya terjadi masalah. Kemudian ukuran timnya, jumlah anggotanya ya. Biasanya kalau dalam menjalankan tugas jumlah semakin banyak, tidak dibagi
secara jelas disubkan lagi dalam satu kelompok divisi misalnya, kemudian ada pembagian sub-subnya misalnya dalam bentuk departemen. Tapi kalau kemudian ukuran timnya menjalankan tugas jumlahnya terlalu banyak, bisa saja terjadi social lobbying misalnya. Kemudian fleksibilitas anggotanya dalam komposisi ini, kemudian juga minat atau kepentingan anggota. Kemudian dalam prosesnya ada pemahaman tujuan bersama, kejelasan tujuannya, tujuan apakah jelas ya. Maka penting dalam sebuah tim dikatakan efektif, maka harus punya tujuan yang jelas, targetnya jelas. Kemudian keyakinan akan kemampuan kelompok dalam menjalankan prosesnya nanti, bagaimana setiap anggota meyakini bahwasannya mereka bisa menjalankannya. Nah, kemudian terjadi konflik. Ingat, kita konflik ini tidak selalu sifatnya negatif ya. Jadi konflik bisa, kalau kita bagi, biasanya ada konflik yang sifatnya fungsional atau disfungsional. Nah, tentunya konflik yang mendorong sini, konflik terkadang dibutuhkan supaya memunculkan inovasi, tidak terjadi kejenuhan, atau supaya mereka tidak acuh tak acuh. Maka konflik yang dipahami sini adalah konflik fungsional, dan penting ada manajemen konflik. Nah, ini semua kembali pada efektivitas timnya. Nah, selanjutnya permasalahan level kelompok sesuai hasil diagnosanya yang kita ingat dari isunya ya. Kita kembali. Jadi isunya ada isu komunikasi, gangguan komunikasi, kemudian juga kaitan dengan problem solving, pengambilan keputusan, kemudian interaksi dinamika kelompok ya, kemudian kepemimpinan dalam kelompok, konflik yang terjadi, baik itu konflik antar anggota ya, anggota dengan kelompok dan kelompok, kemudian kohesivitas kelompok ya, kemudian social lobbying. Nah, intervensi yang akan muncul biasanya dalam bentuknya yang disebut dengan proses konsultasi, kemudian ada team building, kemudian resolusi konflik, kemudian organisasi konfrontasi meeting, kemudian intergroup relationships, kemudian large group intervention. Nah, ini adalah intervensi yang bentuknya dalam lingkup human process intervention. Nah, jenis intervensi tadi kita pahami ya. Jadi tadi third party intervention biasanya ini berkaitan dengan penyelesaian konflik antar dua pihak yang kemudian menggunakan pihak ketiga. Kemudian kalau intervensi proses konsultasi, jadi berkaitan tentang yang mana fokus pada hubungan interpersonal antar karyawan dalam kelompok, yang kemudian nanti ini proses konsultasi adalah prosesnya modelnya konsultasi ya, kemudian membantu anggota kelompok mengenal penyebab dan mengatasi konfliknya. Bisa saja konflik di sini nanti misalnya ada antar anggota, kemudian individu tersebut kemudian berkonsultasi untuk mengenali penyebabnya. Team building ya, ini sudah familiar sekali ya kalau dari yang sudah bekerja, kalau bisa ada kegiatan team building. Nah, ini memang tujuannya untuk membangun kelompok kerja yang lebih efektif supaya terjadi kekompakan ya, kompakan kohesivitas. Kemudian organization confrontation meeting. Nah, ini membantu anggota atau kelompok mengenali masalah dalam kelompoknya. Misalnya ada problem berkaitan dengan tugas-tugasnya, ada problem berkaitan dengan menjalankan tugas tidak efektif, kemudian mereka dikumpulkan, dikonfrontasikan, diskusi untuk menemukan alternatif solusinya. Kemudian intergroup relation ini ketika terjadi konflik antar kelompok di dalam organisasi ya, yang mana fokusnya intervensi untuk menemukan penyebabnya dan mengatasi konflik tersebut. Jadi ini di dalam kelompok yang berkaitan dengan relasinya, jadi antar anggota ya. Jadi kemudian yang biasanya disebut dengan intergroup relation intervention. Kemudian large group intervention melibatkan lebih banyak pihak yang berhubungan kelompok yang lebih banyak. Jadi fokus pada peningkatan kesadaran seluruh pihak mengenai permasalahan, kemudian peluang-peluangnya, kemudian nilai-nilainya untuk meningkatkan kerja organisasi. Jadi ya, di sini dalam satu kelompok secara besar bisa lebih dari 3 orang dikumpulkan. Jadi semuanya dikumpulkan di sini. Dan ini berkaitan dengan untuk memunculkan kesadarannya bagaimana
menemukan solusi-solusi, kemudian bisa juga berkaitan dengan menentukan tujuan baru, menggali masalah, nanti biasanya mereka rapat ya. Kemudian supaya nanti bisa mencapai target ini, program-program apa yang harus dilaksanakan, ini nanti dalam bentuknya adalah group intervention. Nah, selanjutnya, intervensi human process ini ya, kalau kita bagi lagi, ada 3 intervensi yang utama ya pada jenis intervensinya di sini. Ada, lihat dari beberapa tadi intervensi, maka ada 3 jenis intervensi yang utama di sini. Ada proses konsultasi, kemudian third party intervention, kemudian team building. Nah, kalau untuk intervensi proses konsultasi, fokus pada penyelesaian masalahnya berkaitan mengenai hubungan interpersonal antar karyawan dalam kelompok. Nah, biasanya berkaitan dengan problem itu. Kemudian bagaimana menciptakan suasana kelompok yang diharapkan, yang nyaman. Nah, kalau terjadi konflik, nah ini biasanya kaitan dengan proses komunikasi dalam kelompok yang kemudian menyebabkan terjadi konflik. Kemudian berkaitan dengan pemecahan masalah dalam kelompok, tidak ketemu, kemudian maka dibutuhkan proses konsultasi. Kemudian dalam proses pengambilan keputusan ya, pembagian tugas, kemudian kejelasan peran dan tanggung jawab. Misalnya dalam satu kelompok ini kok tugasnya tidak jelas, kok saya saja yang menjalankannya, yang lain tidak gitu ya. Kemudian memperjelas tujuan kelompoknya, mencapai target kelompok. Nah, tujuan intervensi proses konsultasi di sini, jadi tujuannya untuk membantu anggota kelompok mengenali penyebabnya, apa yang menjadi penyebab ketidakefektifan kelompok tersebut. Nah, jadi dibantu dengan proses konsultasi supaya menemukan masalahnya. Sudah akhirnya mereka tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri, kemudian mereka ingin berkonsultasi. Nah, ini konsultasi dengan siapa ya? Bisa saja nanti kalau dalam lingkup di organisasi, biasanya pihak-pihak yang sudah membantu kaitan dengan proses intervensi sini adalah di bagian yang kaitan OD-nya ya, dan ada di bagian human capitalnya, dan ini di tanggung jawabnya ada di manajer human capitalnya. Di sini mereka nanti yang akan membantu memberikan solusinya untuk menemukan penyebab-penyebabnya, apa menjadi penyebab dalam permasalahan dalam kelompok tersebut ya. Nah, ini biasanya berkaitan dengan permasalahan interpersonal antar anggota. Nah, di sini bisa saja nanti tentunya didorong supaya konsultasi di sini agar kelompoknya, sini anggota kelompok bisa menemukan alternatif solusi dan mereka yang bisa menyelesaikannya. Dan kemudian nanti bantu untuk menyusun rencana tindakan untuk mengatasi permasalahan yang itu. Jadi prosesnya di sini dilakukan melalui proses konsultasi. Jadi semua dilakukan proses konsultasi. Nah, kemudian third party intervention. Jadi yang dimaksud di sini adalah penyelesaian konflik antara dua pihak atau lebih dengan menggunakan pihak ketiga yang netral sebagai penengah. Jadi kalau ada konflik, maka siapa sih yang jadi penengah? Bisa saja dalam lingkupnya nanti kalau konfliknya di antar anggota ya tentunya bagusnya adalah ya pimpinannya yang menengahi, atau nanti bisa diserahkan kepada bagian human capitalnya atau bagian HR-nya. Nah, konflik di sini disebabkan karena perbedaan individu, bisa saja ya karena hubungan. Jadi biasanya konflik-konflik yang muncul adalah konflik yang berkaitan dengan konflik hubungan, relasi. Jadi kepribadian, jadi proses komunikasi ya. Dan bisa juga berkaitan dengan kemampuan, usia, latar belakang pendidikan. Nah, ini di dalamnya ada tugas yang saling ketergantungan, kemudian mereka tidak bisa menyelesaikannya, kemudian kemampuannya, kemudian akhirnya terjadi konflik di situ. Kemudian juga bisa saja terjadi kompetisi yang tidak sehat. Ya biasanya kan kalau di organisasi kan saingan untuk mendapatkan satu jabatan. Kemudian defisiensi informasi, jadi informasi yang justru mungkin tidak efisien, yang salah, kemudian menyebabkan terjadi konflik.
Nah, untuk treatment intervensi ini adalah peran yang kuat adalah peran praktisi OD pihak ketiga. Jadi kalau OD di sini biasanya di organisasi ada di human capitalnya ya. Jadi membantu dalam mengontrol dan mengatasi konflik terjadi. Ini kemudian dibuat rencana dan menggali, justru malah treatment intervensi itu juga pihak OD-nya, praktisi OD-nya menggali kaitan dengan penyebab-penyebabnya. Jadi aktivitasnya tentunya dengan mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik untuk berinteraksi secara langsung, dan tentunya penting harus dilakukan secara adil, tidak ada proses yang memihak. Kemudian membantu pihak yang berkonflik mengenali masalahnya dan membantu diagnosa penyebab konflik, dan tentunya di sini ada proses wawancara ya, baik itu nanti yang dilakukan pada saat bersama-sama maupun nanti yang sebelumnya. Kemudian dilakukan proses untuk menemukan kesepakatan berkaitan dengan solusi. Ada ya istilah solusi damai lah, bagaimana supaya terjadi perdamaian, tidak terjadi konflik lagi, maka solusinya seperti apa. Nah, selanjutnya intervensi utamanya adalah intervensi team building. Nah, kalau yang sudah bekerja, mungkin ada yang pernah ikut team building, biasanya kalau dengar istilah team building biasanya adalah kegiatannya outbound gitu ya. Ya, salah satunya biasanya kegiatan dalam bentuk outbound. Nah, aktivitasnya harus terencana. Jadi prosesnya dengan aktivitas yang terencana terlebih dahulu. Nah, jadi ini untuk membantu kelompok meningkatkan cara menyelesaikan tugas mereka. Misalnya ada kurang saling percaya, supaya efektif dalam menjalankan tugasnya, maka dibutuhkan ya cara menyelesaikan tugas yang efektif. Bisa juga karena komunikasinya yang belum efektif, maka diselesaikan di situ. Nah, dalam bentuknya ya team building, membangun kelompok tersebut dalam kegiatan secara bersama-sama. Kemudian meningkatkan keterampilan interpersonal dan pemecahan masalah, bagaimana berkaitan dengan problem solving. Biasanya di team building itu ada permainan-permainan ya, yang kemudian memudahkan mereka dalam memecahkan masalah. Kemudian juga ada proses komunikasi, kekompakan. Jadi team building di sini memang targetnya adalah meningkatkan kohesivitas supaya dalam menjalankan tugasnya lebih efisien dan efektif. Jadi supaya nanti meningkatkan kinerja timnya. Nah, fokusnya membantu anggota menyelesaikan tugas dan mengatasi masalah dengan cara yang efisien. Oke, itu saja untuk materi kita kali ini berkaitan dengan human process intervensi. Kalau ada pertanyaan silakan berikan pertanyaan di kolom komentar. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.